Halo Sobat Pongpong, sejak 2019 lalu publik tengah ramai memperbincangkan isu pemindahan ibu kota baru. Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota baru berlokasi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada beberapa alasan utama dilakukan pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Kalimantan, yaitu yang pertama untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, lalu untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, yang ketiga untuk mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, lalu untuk memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Yang kelima, untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Lalu, memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional. Keputusan ini diambil Jokowi lantaran ia merasa beban di DKI Jakarta dan di Pulau Jawa sudah terlalu berat. Maka ia memutuskan pemindahan ibu kota baru harus dilakukan di luar Pulau Jawa. Hal ini juga untuk mendukung pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Alasan Pulau Kalimantan dipilih menjadi pengganti DKI Jakarta yang selanjutnya adalah karena lokasinya yang strategis. Selain itu, Pulau Kalimantan juga merupakan lokasi bebas bencana gempa bumi dan tsunami. Pada 2024 mendatang, Istana Negara akan menjadi salah satu kantor pemerintahan pertama yang akan dipindahkan ke ibu kota negara baru. Selain itu, ada 4 kantor kementerian yang akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kesekretariatan Negara. Tak hanya itu, ibu kota yang baru ini nantinya akan diberi nama Nusantara. Alasan pemilihan nama Nusantara ini adalah karena nama Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, Nusantara juga menggambarkan Republik Indonesia. Jokowi juga mengatakan proses pembangunan ibu kota negara baru ini memakan waktu yang tidak singkat. Setidaknya, menurut Jokowi, memerlukan waktu 15-20 tahun agar pembangunan ibu kota negara baru ini siap sepenuhnya. Namun, pembangunan ibu kota yang masih gencar dilakukan ini tidak terlepas dari polemik pro dan kontranya. Tentunya tidak semua pihak setuju dengan hal ini. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan undang-undang ibu kota negara baru menjadi undang-undang. PKS beralasan, pembangunan ibu kota negara baru ini nantinya akan menjadi beban keuangan bagi negara di tengah masa sulit pandemi ini. Memang jika ditelaah lebih lanjut, pemindahan ibu kota baru ini tentunya akan memakan anggaran biaya yang lebih besar dan juga memerlukan waktu pembangunan yang lebih lama. Namun jika menilik dari konteks pembangunan bangsa dan juga era perkembangan teknologi baru, maka pemindahan ibu kota yang bersifat fisik ini tidak relevan. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemindahan ibu kota baru sudah dipikirkan secara matang untuk 100 tahun ke depan. Kemudian, ia juga meminta masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan positif. Menurutnya, hal ini sudah dibahas secara matang dan mendalam olehnya dan oleh pemerintahan. Berikut adalah fakta-fakta ibu kota baru Nusantara yang ditargetkan bisa dipakai pada tahun 2024. Fakta yang pertama adalah daya tampungnya hingga 38.000 orang. Rencananya operasional tahap awal ibu kota baru ini ditargetkan pada 2024 dengan daya tampung 38.000 orang. Fakta kedua adalah target sediakan 12.000 rumah. Pemerintah menargetkan bisa menyediakan 12.000 hunian dengan target total lahan perumahan seluas 101 hektar. Jumlah hunian yang akan tersedia ini juga tergantung dengan jumlah populasi. Ketiga, terdapat sejumlah fasilitas. Pada ibu kota baru itu juga ditargetkan memiliki sejumlah fasilitas umum dan sosial. Rencananya, pemerintah menyediakan 8 hektar untuk fasilitas umum dan sosial. Keempat, koneksi jalan raya dan tol. Pembangunan jalan raya dan koneksi jalan tol tak lupa juga masuk dalam rencana pembangunan tahap awal. Pemerintah menargetkan koneksi dari ibu kota baru ke jalan tol Balikpapan. Nah, menurut Sobat Pongpong gimana nih?
Siapkah kita melihat perubahan baru ibu kota negara kita? Jangan lupa berikan like, komen, dan follow YouTube Teropong Online. Terima kasih, salam Persma.